Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menerangkan materi tentang kepemimpinan dalam kelompok secara singkat, ringkas, dan jelas. Di slide pertama ini teman-teman bisa lihat sedikit ringkasan tentang definisi kepemimpinan dalam kelompok. Jadi, grup leadership ini atau kepemimpinan kelompok adalah jenis kepemimpinan di mana ada lebih dari satu orang memberikan arahan atau koordinasi kepada kelompok secara keseluruhan. Bisa dikatakan grup leadership ini adalah suatu perkumpulan pemimpin dalam suatu kelompok ya. Jadi dengan kata lain, ada beberapa orang yang menjadi pengarah atau koordinator dalam kelompok tersebut. Begitu. Lalu yang di slide kedua ini ada kepribadian dan karakter. Singkatnya, teknik konseling kelompok ini tidak dapat dipisahkan dari pribadi pemimpin yang berkarakteristik dan berperilaku. Ada beberapa karakteristik pribadi ini sangat terkait untuk kepemimpinan kelompok yang efektif. Kehadiran atau ketidakhadiran dari pemimpin ini dapat memfasilitasi atau menghambat proses kelompok. Tentu hadirnya pemimpin ini bisa memfasilitasi segala kegiatan dari suatu kelompok tersebut. Ketidakhadirannya tentu bisa memunculkan masalah ya atau menghambat dari segala kegiatan dari kelompok tersebut. Jadi seorang leadership ini harus mempunyai kepribadian dan karakteristik yang baik. Kepribadian dan karakteristik ini sangat penting ya, karena ini menjadi salah satu topik, salah satu pokok utama yang harus ada di dalam pemimpin, karena ini akan sangat berpengaruh untuk kelompok yang akan diarahkan juga. Baik buruknya kepribadian dan karakteristik dari seorang pemimpin ini tentu akan sangat berpengaruh dengan hasil kegiatan yang akan dikerjakan oleh suatu kelompok tersebut. Lalu di slide selanjutnya ini ada beberapa kegiatan pemimpin yang khas yang secara singkatnya dalam peranannya sebagai pelatih, seorang pemimpin ini dapat memberikan bantuan-bantuan yang khas. Ini yang pertama, ada pemimpin membantu akan terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Jadi ringkasnya pemimpin ini harus memiliki positivity yang bisa menyeimbangkan mood dari anggotanya agar dalam berkegiatan itu bisa dengan baik. Yang kedua ini ada pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri. Selain mengarahkan sebagai tim, pemimpin juga harus bisa mengarahkan agar setiap individunya ini bisa mempotensikan diri mereka sendiri. Dan yang ketiga ini ada pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Ini selain mengarahkan, pemimpin ini sebaiknya juga harus mendampingi dan membantu anggota-anggotanya dalam berproses. Yang keempat, ini ada pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan sama dengan kelompok. Walaupun di sini pemimpin ini sebagai orang yang berkuasa, pemimpin juga harus mempertimbangkan pendapat dari beberapa anggota. Selain itu, pemimpin juga harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah ia ambil dan menerima konsekuensi dari hal yang telah diambil dari pemimpin. Yang kelima, pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk
belajar dari pengalaman. Jadi pemimpin ini patutnya mengajarkan agar anggotanya bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari beberapa pengalaman yang mungkin sudah dilalui oleh para anggotanya dalam berproses. Lalu yang terakhir ini, di slide terakhir ada ringkasan beberapa hal yang dijadikan pegangan oleh seorang pemimpin. Ini dibagi menjadi 3, yaitu faktor peristiwa, faktor waktu, dan faktor tempat. Singkatnya, untuk faktor peristiwa ini sangat penting karena di tim atau kelompok ini seluruh anggota, terkhusus pemimpin ini, harus mampu menyesuaikan setiap keadaan. Yang lebih intinya itu bisa berlaku secara profesional dalam setiap keadaan dan di setiap kegiatan. Yang kedua ini ada faktor waktu. Jadi setiap anggota dan terkhususnya pemimpin ini harus bisa konsisten dan tentu wajib pandai bisa membagi waktu. Dan yang ketiga ada faktor tempat. Tidak jauh beda dari faktor peristiwa ini, waktu tempat juga harus bisa berlaku secara profesional, baik itu anggota maupun pemimpin kelompok tersebut. Jadi dimanapun tempatnya, anggota atau pemimpin harus bisa berlaku profesional sesuai keadaan dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Mungkin sekian dari beberapa kekurangannya dari kelompok kami. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.